Shalom Romo, berkah dalam. Shalom, berkat dalam, Mas Pandu. Ya, untuk hari ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Romo tentang biodatanya singkat dari Romo. Oh ya, baik, terima kasih. Shalom, berkat dalam, saudara-saudari sekalian. Kenalkan, saya Romo Yohanes Gunawan, PR. Saya Imam Projo Semarang, dan saat ini saya diberi tugas oleh Bapak Uskup mendampingi para frater yang ada di seminari tahun orientasi rohani Jangli Semarang ini sebagai rektor. Dan saya berasal dari paroki Santa Peran Maria Diangkat ke Surga, Dalem, Klaten. Ya, dulu ikut paroki Wedi, ya. Dan sekarang sudah mandiri menjadi paroki sendiri dekat Sendang Sriningsih. Kalau Anda tahu, pernah ke sana, ya, rumah saya dekat Sendang Sriningsih. Saya menjadi imam tabisan tanggal 29 Juni 2010 oleh Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, waktu itu yang mentabiskan kami bersembilan. Berarti sekarang saya menikmati imamat ya baru 16 tahun. Ya mohon doanya saja, semoga tetap setia sampai akhir. Kalau saya lihat perjalanan panggilan saya itu cukup unik ya, Mas ya, saudara-saudari sekalian. Karena saya itu TK-nya Aba Aisyah. TK Aba Aisyah, pernah di TK sana. Lalu SD saya negeri, SMP negeri. Dan sebagian besar keluarga saya itu mayoritas beragama Muslim. Bapak saya dari 12 bersaudara, satu-satunya beliau yang Katolik. Simbah saya Muslim, lalu kakak adiknya bapak juga Muslim. Tetapi kami bersyukur, saya bersyukur mempunyai keluarga besar yang sangat guyup rukun, ya, toleran. Bahkan mereka pun juga mendukung ketika saya ingin menjadi imam. Ya. Panggilan saya menjadi imam itu juga tak lepas dari dukungan dari saudara-saudara saya. Ya. Bahkan ketika tabisan lalu misa perdana di rumah, yang among tamu itu bude-bude saya, Pak D saya, sepupu saya yang pakai jilbab. Jadi pagar betisnya itu pakai jilbab ketika misa perdana di rumah. Artinya saya sungguh merasakan persaudaraan yang kuat. Meskipun saya orang Katolik, keluarga kami Katolik, tetapi keluarga besar sangat mensupport itu. Agama bukan menjadi masalah. Ya, persaudaraan itu yang kami hidupi terus-menerus. Bahkan ada halal bihalal, kumpul lebaran itu ya, dari Trah Mbah Mangun Martan itu bisa kumpul, ada Romo, ada Pak Ustadz, juga ada suster ya, sehingga sungguh-sungguh Bhinneka Tunggal Ika saya rasakan sejak kecil ya, dan sampai sekarang. Maka kalau melihat perjalanan panggilan saya ya bermula ketika SD ya Mas ya. SD ya dolanan romo-romonan ini. Main romo-romonan, saya jadi romo, lalu kakak saya dan adik saya jadi umatnya, ya. Lalu saya pakai sarung waktu itu, kayak untuk kasulannya romo, lalu pakai hosti roti mari itu, dan kakak saya, adik saya jadi umatnya. Itu memori yang tak terlupakan ya. Dan dari situlah kemudian ketertarikan saya menjadi imam, lalu jadi misdinar, dan diperkenalkan oleh Romo tentang panggilan menjadi Romo. Itu kurang lebih awal mula tentang panggilan saya, Mas. Ya, berarti berawal dari masa kecil yang bermain romo-romoan ya Romo. Ya, betul sekali itu. Menarik banget Itu Romo. memori yang tak terlupakan itu ya. Pakai sarung waktu itu. Dan pakai biskuit Roma itu ya, yang bunder itu, coklat itu ya. Sangat Bhinneka Tunggal Ika sekali Romo. Iya, ya. Lalu apakah ada dorongan dari diri sendiri atau dari keluarga untuk panggilan imam itu tumbuh di dalam diri Romo? Jujur waktu itu mama saya tidak setuju. Ya. Bahkan ketika saya mau mendaftar pun tidak memberitahu. Tapi baru ketika sudah harus minta surat izin orang tua harus tanda tangan ya. Ya mau nggak mau ya harus tanda tangan dan tahu. Ya waktu itu mama saya ya keberatan ya.
Lalu bapak saya ya menyerahkan ke saya, ya bapak saya membebaskan itu. Tapi lama-kelamaan kemudian mamak saya itu yang mendukung, mamak saya yang kemudian juga mensupport untuk mendoakan dan juga menyemangati saya sampai sekarang ini. Ya, dulunya memang tidak setuju dan sekarang lama-lama ya mendukung itu ya. Dan juga keluarga saya kan 3 bersaudara ya. Kakak saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kami 3 cowok semua. Dan kami bertiga pun juga saling mendukung satu sama lain ya. Dan sekarang kakak saya sudah meninggal dunia. Saya yakin dia juga mendoakan kami dari surga. Gitu. Asik banget nih Romo. Berarti berawal dari nekat ya Romo, bisa dibilang nekat ya Romo, untuk masuk ke Ya jalur nekat seminari. dan coba-coba sebenarnya. Bedanya tipis ya. Iya. Nekat dan coba-coba. Ya ada ya, karena seminari kan sekolah calon imam. Ya, maka orientasinya adalah mendidik orang menjadi imam dengan pondasi iman yang kuat ya, iman Katolik yang kuat. Ya, maka di seminari ini kan dibiasakan untuk membaca kitab suci, kemudian juga meditasi, ekaristi setiap hari, seperti yang dikatakan Romo Sanjoyo itu, seperti tubuh butuh makan dan minum, jiwaku juga butuh ekaristi setiap hari. Artinya ekaristi menjadi santapan jiwa kita ya. Maka itu menjadi pondasi penting seorang imam. Ya. Maka seorang romo atau calon romo ya harus cinta ekaristi. Ya. Dan bisa bangun pagi ya ini. Repot kalau nggak bisa bangun pagi. Nanti umatnya sudah siap nunggu di gereja, romonya masih sare ya. Harus diketok kosternya. Maka di sini penting ya pembiasaan habitus ya di seminari ini, selain secara pengetahuan mengenai iman kekatolikan, tapi juga ini Mas, habitus karakter ya, soal kedisiplinan ya. Saya meyakini gini ya, orang menjadi kudus itu bukan karena status, juga bukan karena ritus, tetapi karena habitus. Artinya apa? Kita semua ya, para imam maupun juga umat, kita menjadi orang baik itu bukan karena status kita. Oh dia romo, oh dia uskup, oh dia pejabat. Tetapi juga bukan karena ritus tabisan misalnya. Tetapi habitus itulah yang penting menurut saya. Pembiasaan seperti sederhana tadi ya, bangun pagi itu kan imamat tabisan nggak mengubah langsung ya. Hari ini tabisan, besok pagi bisa langsung bangun pagi enggak. Ya. Tapi harus dilatihkan ya, dibiasakan sejak di seminari. Maka di sini tugas kami ya, para staf formator ya, dengan tidak jemu-jemunya juga menumbuhkan karakter itu ya, kedisiplinan dalam baca kitab suci, kedisiplinan dalam berdoa, meditasi, ekaristi, dan tadi bangun pagi itu diantaranya. Ya, berarti semua diawali dari kebiasaan terlebih dahulu ya Romo. Betul sekali, kebiasaan terhabitus itu ya. Oke. Karena itu akan membentuk karakter Mas. Iya. Saya ingat waktu 16 tahun yang lalu ya. Kalau saya ingat-ingat waktu itu kan Keuskupan Agung Semarang belum punya uskup ya. Karena tahta lowong atau sede vakante. Waktu itu Monsignor Haria sudah jengkar dan diutus menjadi Uskup Agung Jakarta. Sementara Semarang belum ada uskup yang baru. Nah, waktu kami juga bingung, nanti kami jadi tabisan atau enggak ya? Enggak punya uskup gitu kan. Nah, untunglah waktu itu para staf memilihkan Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto waktu itu masuk uskup Bandung untuk mentabiskan kami bersembilan. Waktu itu saya merasa bersyukur ya, merasa gembira bisa menerima tabisan meskipun juga merasa tidak layak Mas ya. Merasa tidak pantas, tidak layak karena kerapuan diri, keterbatasan diri. Tetapi dengan bantuan Allah dan bimbingan Roh Kudus ya, kami bersembilan waktu itu ya, kemudian mengajukan lamaran
ada lamaran juga loh kalau kamu mau tabisan itu. Lamaran kepada Bapak Uskup atau waktu Romo administrator ya. Lalu lamaran kami dijawab dan kami diizinkan, itu ya rasa syukur yang luar biasa. Tinggal kemudian kami waktu itu persiapan retret untuk menyiapkan batin menerima tabisan suci itu. Jadi ada rasa syukur, gembira, tapi juga nggak pantas Mas ketika mau tabisan itu. Berarti kalau bisa dibilang perasaan hatinya sedang gundah gulana ya Romo. Nah, ya mungkin istilah sekarang ya gegana ya. Gegana. Gelisah, galau, merana. Tetapi kegelisahannya itu kan manusiawi ya. Gelisah, galau nanti yang nabisan siapa ya. Tapi merananya bukan dalam arti merana yang grantes ya. Tetapi kita sebagai orang beriman ya. Beriman dan kita yakin pasti nanti akan ada jalan keluar, ada uskup yang mentabiskan kami gitu. Oke Romo. Untuk moto tabisan saya waktu itu ada dua ya, ini pribadi dan angkatan ya. Untuk moto tabisan pribadi saya, taat, siap, sedia, berbuat baik. Itu dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 1 ya. Taat dan siap, sedia, berbuat baik. Kalau dalam bahasa Latinnya itu ad omne bonum paratus ya. Kesiapsediaan itu menjadi kunci. Meskipun saya tadi mengalami kerapuhan ya, keterbatasan, tapi saya menyediakan diri untuk mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan dan gereja. Maka saya ingat Mas, waktu itu 6 bulan sebelum tabisan saya itu mau mundur sebenarnya. Saya ingat ya, 6 bulan sebelum, kan tabisan Juni ya. Nah, Desember sebelumnya itu saya galau itu ya. Galau, saya ingin mundur ya karena dengan berbagai macam alasan ya waktu itu ya. Lalu dalam kegalauan saya tadi, gegana tadi itu, saya itu mendapat mimpi Mas. Dan saudara sekalian, saya dapat mimpi. Dalam mimpi itu saya diajak jalan-jalan oleh Monsignor Suharyo yang baru saja pindah ke Jakarta ya waktu itu ya. Sore-sore jalan-jalan di kebun belakang seminari Kentrungan itu, dekat makam para Romo. Dan saya waktu ditanya dalam mimpi tadi, Frater, maukah Frater memotong rambut saya? Itu sampai 3 kali. Frater, maukah Frater memotong rambut saya? Dan saya nggak bisa menjawab, hanya diam saja. Batin saya, nyukur Bapak Uskup, saya nggak berani gitu kan. Nek gundul mungkin bisa ya. Kalau nyukur kan nggak pantas, nggak layak. Tapi akhirnya dalam pertanyaan yang ketiga, kemudian saya mengatakan, nggih, Monsinyur gitu. Ya, Bapak Uskup. Lalu setelah itu saya bangun dari tidur. Oh, ternyata aku mimpi. Saya waktu itu berpikir, ini maksudnya apa ya mimpi saya ini ya? Lalu mimpi itu saya bawa dalam bimbingan rohani dengan almarhum Romo Darmo Wijoyo. Beliau pembimbing rohani saya, beliau dosen kitab suci senior di Kentrungan. Nah, dalam bimbingan rohani saya mengungkapkan mimpi saya dan juga kegalauan saya tadi ya. Keraguan-keraguan saya ingin tabisan atau tidak. Dan waktu itu Romo Darmo Wijoyo ngendika, saya ingat ya, Gun, dalam kitab suci mimpi bisa menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Kamu ingat Yusuf dalam perjanjian lama, dia juga bermimpi. Kalau dalam perjanjian baru ada Santo Yosef, suami Maria, juga bermimpi. Di situ Tuhan menunjukkan kehendaknya. Nah, siapa tahu dengan mimpimu tadi itu disuruh memotong rambut Bapak Uskup, kamu diminta untuk jadi Imam Projo Semarang untuk memotong beban-beban pikiran Bapak Uskup. Ya. Menjadi Romo itu tidak menambah beban Uskup, tapi syukur malah bisa mengurangi beban Bapak Uskup. Karena di dalam rambut kepala ini kan ada otak, ya. Di dalam otak inilah Bapak Uskup memikirkan banyak hal tentang keuskupannya, ya, para romonya, para suster, bruder, kehidupan umat, dan kehidupan gereja Keuskupan Agung Semarang. Maka dari situ Tuhan bisa jadi menunjukkan kepada kamu, dan kamu nanti tabisan jadi imam,
Lalu kamu bisa memotong atau mengurangi beban Bapak Uskup, membantu Bapak Uskup. Nah sekarang kamu berpikir, kowe dadi romo ki arep ngerepoti keuskupan apa bantu keuskupan? Nah ini kalimat terakhir ini yang kemudian membuat saya makjlub gitu ya. Jeru banget gitu ya. Nandes nek wong Jawa kan. Nah, pertanyaan itulah kemudian menjadi permenungan saya 6 bulan itu ya, 6 bulan sebelum tabisan. Dan akhirnya saya memantapkan diri untuk melamar waktu itu, melamar tabisan imam, dan saya ingin membantu Bapak Uskup, tidak ngerepoti Bapak Uskup. Dan akhirnya ya saya jadi ingat ya, selama 16 tahun jadi imam ini sebagian besar waktu saya itu ada di pendidikan dan di seminari. Mungkin kalau tidak, mungkin saya sudah punya anak 2 atau berapa ya, enggak, tapi mungkin cara Tuhan ya, lewat mimpi itu, lalu oleh Romo Bimbing Rohani mengarahkan, dan akhirnya saya ya oleh Bapak Uskup dipercaya untuk bertugas sekarang menjadi rektor di Seminari Tor Jangli Semarang, menyiapkan para calon imam Rojo Semarang di tingkat dasar ya ini ya, pondasinya di sini. Awal mula para frater kan pakai jubah di sini ya, penjubahnya ada di Seminari Tor, kemudian di kedua ada tabisan diakon dan tabisan imam, itu tahapannya. Gitu. Itu pengalaman saya yang juga cukup bagi saya unik dan juga cara Tuhan membimbing saya luar biasa. Baik banget nih Romo, cara Tuhan membimbing emang tidak disangka-sangka ya Romo. Betul sekali ya. Ada Betul kalanya kita mengerti, ada juga tidak mengerti. Ya. Maka penting sekali pendamping tadi ya, pembimbing untuk menunjukkan jalan tadi ya. Salah satu tugas seorang imam, gembala, itu kan ada namanya pastoral ruang tamu ya. Bagaimana dalam pastoral ruang tamu itu Romo mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan atau masalah atau curhatan dari umat. Baik saya pernah tugas di paroki Banyumanik, pernah di paroki Sambiroto juga pernah di kampus Unika Sugiyo Pranoto, Seminari Menengah Mertoyudan, dan sekarang di Seminari Tor Jangli ini. Itu sering umat datang secara langsung maupun ada juga lewat WA atau telepon atau video call. Di situ saya sebagai imam lebih banyak mendengarkan dulu. Mendengarkan apa yang menjadi curhatan umat, apa yang menjadi permasalahan umat. Lalu kalau bisa saya membantu, ya saya bantu. Entah lewat doa, entah lewat ngarahkan untuk solusinya ya. Jadi berarti tidak menggurui ya, tapi saya mendengarkan apa yang dimaksud, apa yang sedang digulati. Kadang-kala umat datang itu tidak butuh solusi, hanya pengen didengarkan ya. Nah, pernah saya itu menerima tamu di sini juga, di ruang tamu ini saya dengarkan sudah 1 jam kok dia nggak berhenti ngobrol, lalu 1,5 jam sampai 2 jam. Sampai 2 jam beliau ngobrol, "Dah Bu, gimana sekarang?" "Dah Romo, saya udah lega Romo, udah cerita dengan Romo. Mohon doanya saja." Jadi batin saya, wah gimana ya, wah 2 jam ini saya udah nunggu, ternyata dia hanya minta didoakan, dia pengen didengarkan ya. Kadang-kadang umat kita seperti itu ya. Maka jadi Romo itu nggak usah menggurui, jangan sok pinter ya. Kadang umat hanya pengen waktu untuk didengarkan, didoakan. Lalu kita bisa mengarahkan untuk jalan keluar, ya bagus ya. Misalnya Romo, kok anak saya kesulitan biaya kuliah misalnya. Lalu saya bisa membantu buat rekomendasi atau mengarahkan, coba minta bantuan ke sana. Atau pas ada rezeki, ya saya kadang membantu. Nah pernah Mas, waktu saya dapat angpau ya dari umat. Ada angpau, saya kumpulkan ke angpau. Lalu beberapa hari kemudian setelah Imlek itu ada umat datang, "Romo, anak saya itu tidak bisa daftar kuliah Romo semester ini karena harus membayar uang tunggaan semester sebelumnya." Nah, berapa? Sekian Romo. Dia nyebut angka 3 juta berapa gitu kan.
Oh, kalau belum melunas ini, belum dia bisa mendaftar di semester ini. Kalau singkat cerita, yaudah, pikir saya mungkin angpo yang kemarin itu memang saya hanya untuk lewat untuk anak ibu ini. Akhirnya yaudah berapa? Apakah saya boleh minta virtual account ya? Lalu saya transfer sekarang. Oh ya Romo, coba saya tanya ke anaknya nomor virtual account-nya. Ya udah langsung pakai uang angpo itu untuk ditransferkan itu. Dan ya itu saya senang ya. Kadang Romo itu hanya menjadi perantara ya. Jadi rezeki yang kita terima dari umat tidak untuk kita nikmati, tapi disalurkan lagi ke yang membutuhkan. Itu berapa kali saya alami, Mas. Nah, kita uang ya untuk apa ya Romo ya? Orang di bojo ya, nggak perlu ngeragati istri, anak. Kalau kita dapat rezeki dari umat ya kadang harus kita dermakan ya untuk yang membutuhkan seperti itu. Itu semangat yang coba saya hidupi ya, semangat gembala yang baik ya. Meskipun saya mendampingi para frater di seminari, tapi yang datang itu kadang umat dari berbagai tempat. Ya harus kita terima kan dengan welcome, dengan hati terbuka, karena mereka pun juga umat kita. Ya, datang untuk mencari solusi atau jalan keluar. Dan saya sering mengatakan, dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, bukan jalan buntu. Itu keyakinan saya. Dan itu juga saya referenkan ke umat ya. Saya sampaikan, saya viralkan juga lewat TikTok saya itu ya. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, bukan jalan buntu. Maka ini kan sebuah pengharapan ya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menyiapkan solusinya. Ya. Termasuk pengalaman saya kemarin ya, ketika saya mau galau tadi, lewat mimpi ternyata. Ya nggak saya bayangkan itu. Mungkin kalau saya nggak pekakan mimpi itu, mungkin saya langsung keluar, mungkin udah kuliah, kemudian kerja, berkeluarga, punya anak istri ya, mungkin itu ya. Tapi ternyata itu ya, Tuhan ciamik ya, luar biasa memberikan jalan keluar untuk kita. Ya, bagus banget nih kata-katanya dari Romo nih. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya ya Romo. Ya, tantangannya ya macam-macam ya Mas ya. Setiap tahun ini kan fraternya baru ya, karena kan di sini masih 1 tahun. Satu frater sudah kita dampingi, mereka pindah kentungan, nanti datang lagi frater yang baru. Ya, tantangannya yang pertama-tama harus adaptasi setiap awal tahun ajaran ya. Sudah mengenal, ini harus mulai dari nol, kayak di pom bensin dari nol ya Pak ya. Jadi sudah mengenal, baik, lalu mereka pindah ke kentungan. Nah, sekarang mendampingi lagi angkatan yang baru. Ini juga membutuhkan bagi saya keterbukaan hati ya, untuk memahami setiap frater dalam angkatan itu. Tidak bisa disamakan. Ya. Maka disitulah perlu memahami para frater setiap tahun, ya, dan juga selalu rendah hati misalnya. Rendah hati untuk mendengarkan permasalahan para frater, membantu para frater untuk semakin mengenal panggilannya. Maka di sini kan kesempatan untuk memurnikan panggilan ya. Banyak hal yang diolah di sini meskipun cuma 1 tahun, tapi sangat intensif dan padat. Mengolah hidup rohaninya, mengolah kepribadiannya, termasuk mengolah luka-luka masa lalu ya, trauma-trauma masa lalu. Nanti di kentungan waktunya lebih fokus ke kuliah filsafat teologi. Maka di TOR ini kesempatan untuk itu, mengolah kerohanian, soal memurnikan panggilan tadi, lalu juga mengolah kepribadian, jadi menungso sing lumrahe menungso itu ya, supaya kita jadi Romo nanti yang sudah selesai dengan dirinya gitu ya, sudah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan dirinya, dan nanti bisa melayani umat dengan baik. Dan juga tantangan yang lain di sini ada pembiasaan membaca kitab suci ya. Para frater harus selesai membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, harus khatam ya, selama setahun. Maka di sini peranan rektor dan para staf yang lain memberi support, memberi motivasi. Pasti frater bisa, pasti bisa. Dan puji Tuhan ya, biasanya 1 semester mereka bisa
ya, bisa kadang lebih ya. Artinya disinilah peranan pendamping, formator itu memberi semangat, ya, memotivasi kepada para frater itu. Dan juga harus gini juga, harus membangun relasi yang baik juga dengan para formator di tempat lain, di seminar-seminaritor yang lain. Kita membangun jejaring itu ya, saling berbagi pengalaman, saling meneguhkan dalam perutusan itu. Makanya bagi saya menjadi kekuatan ya. Formator needs formator ya. Kalau ada buku priest need priest ya, imam butuhkan imam, ini juga ada formator butuhkan formator. Artinya kita saling menguatkan. Karena mendampingi formandi atau calon imam di zaman sekarang itu tantangannya tidak mudah. Dengan aneka macam sekarang istilahnya apa? Gen Z atau Gen Alpha itu ya, tentu akan berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, itu zaman saya ketika masih frater ya. Tapi saya sangat mengapresiasi atasnya zaman sekarang masih ada orang-orang muda yang ingin jadi romo. Ini teman-teman Komsos nanti bisa loh, welcome, selamat datang di sini. Kami siapa tahu ya, atau juga teman-teman muda yang mengikuti channel YouTube Komsos Sambiroto ini, ya siapa tahu Tuhan membuka hatimu. Dan luar biasa ya, saya ngamati setiap tahun itu semakin banyak calon yang dari late vocation, panggilan tertunda. Artinya apa? Yang sudah kerja dan yang sudah sarjana. Tahun ini ada 7 yang akan masuk, yang dari late vocation tadi. Ada yang udah S2, ada yang S1, ada yang udah kerja. Artinya panggilan Tuhan itu misteri, tapi tidak misterius gitu. Iya kan? Ya. Panggilan Tuhan itu ya misteri, kita nggak tahu, nggak bisa menebak, tapi tidak misterius, bisa kita jalani. Asal kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sang formator utama itu. Itu Mas, kurang lebih tantangan ya di tempat ini. Baik, saya mengajak kita semua ya, anak-anak, orang-orang muda, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, mata boleh basah, ya. Fisik boleh lelah, tapi hati jangan menyerah. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Allah. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, bukan jalan buntu. Maka sebagai orang beriman, mari kita terus membangun rasa syukur dalam hidup ini. Bersyukur tanpa libur. Artinya apa? Dalam suasana suka dan duka, sehat, sakit, gagal, berhasil, tua atau muda, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekecil apapun alasan kita bersyukur, itu bisa buat hidup kita bahagia. Maka ubur-ubur ikan lele, ayo bersyukur tanpa libur, le. Berkah dalam. Berkah dalam Romo. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya, dan semoga melalui percakapan yang kita alami hari ini, kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan ya Romo. Berkah dalam, shalom. Oke, sama-sama berkah dalam. Tuhan berkati semuanya.